Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kelas nahu kita. Insya Allah ini adalah kelas pertemuan terakhir dan temanya juga atau babnya juga insya Allah sederhana sekali. Insya Allah kita sudah paham bersama, yaitu tentang al-makhfudatu minal asma, isim-isim yang di khafad ya. Mungkin sengaja penulis itu ditaruh yang mudah ya untuk materi terakhir. Ya, biar plong gitu mungkin mungkin ya. Baik. Ya. Eh Qala al-musannifu rahimahullahu taala babul mahfudati minal asma'i. Ya, bab isim-isim yang dikhafad. Mahfudat itu sinonim dari majrur ya. Khafad sinonim dari jar ya, yang dijarkan atau yang dikhafadkan. Al-makhfudatu thalathatu anwa'in makhfudun bil harfi wa makhfudun bil idhafati wa tabi'un lil makhfudi. Ya, isim-isim yang dimakhfudot itu ada tiga macam, yaitu di khofat, isim di khofat karena adanya huruf. Kemudian isim di khofat karena dia idhofah. Kemudian isim di khofat karena atau dijarkan karena dia adalah sebagai tabi'. Kita ketahui ketika diaropi majrur atau makhfud itu berarti dia isim ya, dia isim. Dia dia bukanlah fi'il ya, yang fi'il tidak pernah dijar atau tidak pernah diaropi dengan jar ya. Jadi ini adalah khusus untuk isim. Baik, jadi kapan isim itu dikhafad? Hanya ada tiga ini. Kalau nggak karena ada huruf sebelumnya yaitu huruf jar, oke, atau huruf kosam itu merupakan huruf jar. Kemudian karena idhofah, mudhof dan mudhof ilaih, atau karena sebagai tabi', ya, sebagai tabi'. Waktu itu kita sudah singgung kalau tabi' itu mengikuti yang diikuti, ya, yang diikutinya marfu, maka tabi'nya pun marfu. Kemudian kalau yang diikuti dia mansub, maka tabi'nya pun juga mansub. Kalau yang majzum juga seperti itu. Nah, karena ini kita membahas makhfudot, berarti tabeknya atau yang diikuti itu adalah majrur. Sehingga yang mengikuti atau tabeknya pun juga harus majrur. Kemudian pensyarah mengatakan wa aqulu al-ismul makhfudu ala thalathati anwa' wa dzalika li anna al-khafidha lahu imma an yakuna harfan ya min hurufil khafd allati sabaqa bayanuha. Kita sudah sering membahas tentang huruf jar fi awal kitabi wallati sayadhkuruha al-muallifu ba'da dzalik wa dzalika nahwu Khalidin min qaulika ashfaqtu ala Khalidin ya. Dari huruf jar itu ada ala, dari huruf jar ada ala, contohnya yaitu asyfaqtu ala Khalidin. Asyfaqtu itu artinya itu aku merasa kasihan atau iba terhadap siapa si Khalid. Ya, kita memakai kata ala. Ala di sini bukan selalu artinya atas ya. Terhadap juga bisa. Aku merasa iba terhadap si Khalid ya. Ala di sini ala kulihal merupakan huruf jar yang kemudian isim setelahnya dinamakan isim majrur, maka karena Khalid ini adalah mufrad mudzakkar, dia berharokat kasroh majrur dengan kasroh. Wa imma an yakuna al-khafidhu lil ismi idhafatan ismin qablahu ilaih. Ya, dikarenakan karena idhafah. Ya, wa ma'nal idhafah nisbatu tsani lil awal. Penisbatan yang kedua terhadap yang pertama.
Ya, dimana kalau misalnya kalau dua kata itu dipisah maka menjadi makna masing-masing. Tapi kalau apa namanya gabungkan menjadi satu makna, itu dinamakan idhofah. Wadzalika nahwu Muhammadin, kata Muhammad, min qaulika jaa ghulamu Muhammadin, telah datang ghulamu Muhammadin. Ya, telah datang jaa fi'il madhi mabni dengan fathah, kemudian fa'ilnya yaitu ghulamu, fa'il marfu dengan dhammah sebagai mudhaf, dan mudhof ilaihnya yaitu Muhammadin. Ya, telah datang anaknya si Muhammad, anak laki-lakinya Muhammad. Gulamu Muhammadin. Fa'innahu, si Muhammad ini mahfudun bisabab idhofah. Dia dijarkan atau dikhofatkan karena adanya idhofah. Gulamun ilaihi, ya, mudhof ilaih. Apa maaf ini idhofahnya, mudhofnya itu gulam, ya diidhofkan dengan gulam. Wa imma an yakuna al-khafidu lil ism tabi'iyatuhu lil ismin makhfudin bi an yakuna na'tan lahu, na'at, ya kita sudah singgung, sudah sering menyinggung tentang na'at yaitu sifah. Sifat selalu mengikuti yang disifati. Oke, contohnya di sini kata al-fadil. Min qawlika akhadtu al-ilma an Muhammadin al-fadil. Akhadtu fi'il dan fa'il. Oke, akhoda. Kemudian fa'ilnya yaitu dhamir muttasil tu ana. Takdiruhu ana akhadtu. Al-ilma yaitu maf'ul bihi mansub dengan fathah. An termasuk salah satu dari huruf jar. Muhammadin di sini isim majrur dengan kasroh. Dan dia sebagai mudhaf, dan al-fadilnya yaitu mudhof ilaih. Mudhof ilaih kaidahnya selalu majrur. Kenapa al-fadil pakai alif lam? Karena Muhammad di sini alam. Alam itu ma'rifah. Ya, alam itu ma'rifah, bagian dari ma'rifah, maka al-fadilnya pun juga harus ma'rifah. Ma'rifahnya dengan alif lam. An Muhammadin al-fadil. Aku loh mendapatkan ilmu dari Muhammad al-fadil. Al-fadil yang mulia. Ya, artinya yang mulia. Oke, yang memiliki keutamaan. Intinya aku belajar ya dengan dari Muhammad Al-Fadil. Atau Mau selain nanya naat dulu, yaitu ma'tuf Ina, alaih. mau Iya, Ina, boleh iya, nanya dulu. boleh. Kalau maf'ul, kalau mudhof itu boleh ditanwin ya? Mudhaf itu boleh Kan ditanwin ya kalau ada alnya. Iya. tapi di sini yang Eh, Muhammadin Alfa ini dia sebagai apa? oh Mudhof iya, atau bukan? Muhammad biasanya kan nggak ini ya, nggak ditanwin ya. Iya, karena dia alam. Iya. Karena dia alam. Nama alam. Oke. An Muhammadin Al-Fadil. Iya. Iya, Mbak. Ini ditanwin. Nanti coba kita cari ininya. Soalnya dia alam alam nama, iya. Makkata al-Mukarramah Muhammadin al-Fadil. Ya terima kasih pertanyaan Mbak Susi. Nanti saya cari ya. Tapi Ya. memang ini Muhammadin, iya. Apa saya? Nanti dulu. Atau selain nanti dulu habis ini Mami kasih dulu. Selain apa karena tabe' dia juga bisa sebagai ma'tuf ya. Contohnya Khalid di sini. Marartu bi Muhammadin wa Khalid. Ya, aku melewati Muhammad dan juga Khalid. Muhammad di sini isim majrur, dia sebagai ma'tuf alaihi. Wa di sini huruf ataf dan Khalid di sini sebagai ma'tuf. Oke, ma'tuf mengikuti ma'tuf alaih. Kemudian ini salah satu contohnya. Isim yang dikhofat ada tiga jenis. Yang pertama yaitu yang mengkhofat berupa huruf di antara huruf-huruf khofat yang telah berlalu penjelasannya di awal kitab dan akan penyusun sebutkan setelah ini. Contohnya Khalid dari perkataan Ashfaqtu ala Khalidin tadi sudah kita sebutkan. Itu dijar karena ada huruf jar yaitu ala. Kemudian yang mengkhofat berupa idhofah isim sebelumnya kepadanya. Makna idhofah adalah penyandaran kata kedua kepada kata pertama. Ya, disandarkan kata kedua disandarkan kepada kata pertama. Dalam arti kalau keduanya dipisah, maka maknanya masing-masing. Tapi kalau sudah digabung, maka menjadi satu makna. Yang kedua, kata kedua disandarkan kepada kata pertama. Contohnya Muhammad, ja'a ghulamu Muhammadin, telah datang anak laki-lakinya si Muhammad. Kata Muhammadin dikhafat dengan sebab idhofah ghulam. Jadi ja'a ghulamu Muhammadin. Iya, ghulamnya sebagai mudhaf, mudhaf ilaihnya yaitu Muhammad dan mudhaf ilaih kaidahnya selalu majrur. Kemudian yang mengkhafatnya adalah karena mengikuti isim yang dikhafat. Ya, contohnya sebagai dia sebagai na'at al-fadil dari ucapan akhadtul ilma an Muhammadin al-fadil. An Muhammadin al-fadil. Iya. Baik. Mungkin karena dia sebagai sifatnya ya, naatnya itu maka dia ngikutin gitu ya.
bukan sebagai mudhof ilaih ya, Iya, Muhammadin Alfa. betul. Iya, betul. Iya, Itu iya, sebagai naat, betul. Bukan iya, sebagai iya, betul. mudhof. Sebagai naat, sebagai Iya, bukan mudhof Muhammad bukan ilaih ya. mudhof. Iya, betul. Karena mudhof itu nggak pernah ditanwin, betul. Iya, Dia iya, betul. naat. Iya, Mbak. Kok nggak langsung kepikiran itu? Iya. Ini Iya, baru naat. kebaca di sini saya. Betul. Muhammad dia sebagai naat, ya kan? Kalau nggak ada sebagai man'ut, oke? Kalau nggak ada al-fadilnya pun sudah nggak apa-apa, karena dia mau menghargai gurunya, maka dia memberikan an Muhammadin al-fadil. Oke ya, insya Allah bisa difahami kayak Ustadzna al-fadil, kayak gitu. Oke. Kemudian ya, Muhammad kenapa tanwin? Karena dia man'ut, ya, karena man'ut. Jadi nggak ada pengaruhnya dia ditanwin atau tidak. Oke, dan Muhammad kita ketahui adalah alam atau nama Arab, ya, laki-laki Arab, maka dia ditanwin. Kalau misalnya dia namanya Ahmad, berarti an Ahmada al-Fadili. Oke, an Ahmada al-Fadili, bukan al-Fadila. Kenapa? Karena dia i'rabnya sebenarnya adalah isim majrur. Dia mengikuti isim majrur. Oke, al-Fadili. Nah, Ahmada karena dia sebagai alam, dia masuk ke mamnu minas sarf. Dia tidak boleh menerima kasroh atau tidak boleh bertanwin juga. Kemudian bisa diataf padanya contohnya Khalidin, ya. Ini juga marortu bi Muhammadin, din pakai tanwin karena dia alam, nama alam laki-laki Arab. Kemudian Khalidin juga seperti itu, dia nama laki-laki Arab. Oke, karena ada Muhammad sebagai ma'tuf alaih, waw harf ataf, Khalidnya adalah sebagai ma'tuf. Ma'tuf selalu mengikuti dalam hal i'rab mengikuti ma'tuf alaih. Kemudian atau selain itu dari tawabe. Nah, tawabe baru kalau nggak apa nih yang telah berlalu perbuat atau selain itu dari tawabe yang telah berlalu penyebutannya. Oh. Baik. Kemudian fa'amal makhfudhu bil harfi fahuwa ma yukhfadhu bimin. Nah, ini adapun isim yang dikhafat dengan huruf apa saja. Ini ada min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, ba ya, al-kaf, kaf, al-lam, hurufil qasam yaitu tiga, waw, ba, ta, atau biwawi ruba. Maksudnya di sini adalah waw, tapi maknanya ruba. Oke, waw dia pakai huruf waw, tapi maknanya memakai makna ruba. Oke, bukan waw kosam. Oke, kemudian kalau waw kosam kan demi. Kalau ruba sendiri itu maknanya bisa betapa banyak atau bisa betapa sedikit. Oke, bisa. Itu rubah, tergantung konteksnya, tergantung orangnya. Dia pakai rubah yang artinya sedikit atau yang banyak. Baik. Kemudian juga mudh dan mundu. Mudh dan mundu akan ada penjelasannya di sini. Baik. Min kita tahu artinya dari, ila artinya ke, an itu juga dari, ala, ala itu di atas, fi di dalam atau di, rubah bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit, rubah. Kemudian huruf ba juga diartikan dengan ya kalau kita bahasa Indonesianya. Huruf kaf diartikan seperti, huruf lam diartikan kepemilikan atau untuk. Kemudian huruf sumpah yaitu ada tiga huruf wawu, ba, sama ta. Seperti wallahi, billahi, tallahi. Oke. Kemudian waw rubba maksudnya waw dimaknai dengan rubba maka dibilang waw rubba. Mudh dan mundu artinya sejak atau semenjak sama saja mudh dan mundu. Kemudian, nah di sini disebutkan hurufil khafdi katsiroh. Huruf khafad, huruf jar itu banyak sekali. Oke, minha diantaranya yaitu min. Dan artinya min sebenarnya banyak di dalam bahasa Arab. Kalau kita belajar ilmu balaghah, min itu artinya banyak sekali. Oke, diantaranya yaitu al-ibtida, yaitu permulaan. Nah, ini normalnya biasanya ketika min itu dipakai sebagai arti permulaan, dimulai dari sini. Dan misalnya apa namanya, tu atau minal baiti ila al madrasati. Oke. Akhruju minal baiti ila al madrasati. Aku loh keluar, ya, aku keluar dari rumah ke sekolah. Ya, permulaannya dari rumah. Nah, kemudian ila al intiha, ya, salah satu arti ila yaitu al intiha. Oke, yaitu akhirannya.
Oke, kemudian kalau ada min dan ila maka setelahnya adalah isim majrur. Wa tajurru al ismu dhahir wal mudmar. Jadi setelah min itu sudah pastikan isim majrur, tapi isim majrurnya di sini bisa berupa dhahir tampak seperti tadi minal baiti atau minhu atau berupa domir minhu ya darinya nya. Domir ini merujuk ke sebelumnya. Oke, untuk min. Kemudian ila juga seperti itu tajurru al isma dhahir wal mudmar aiton bisa dipakai isim setelahnya, isim majrur setelahnya berupa dhohir atau domir, ya, ilaihi atau ilallah, ilaihi yuraddu ilmu sa'ah, kepadanya loh, hinya di sini kembali kepada Allah, ya, dikembalikan ilmu as-sa'ah, yaitu hari kiamat, ya, pengetahuan tentang hari kiamat, ya, hanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qawlihi juga ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah sajalah tempat kembali kalian itu loh semuanya. Oke. Kemudian wa min ma'aniha an juga sama mempunyai makna banyak ya. Dan di antaranya adalah al mujawazah. Mujawazah itu dia artikan di sini kedekatan di sisinya ya. Makanya sering indallah apa namanya? Iya, an ya. Maaf. An di sini kedekatan, contohnya di sini laqad radhiyallahu 'anil mu'minin ya, atau eh, Allah Ta'ala ini meridhoi orang-orang yang beriman. An di sini. Tapi kadang kita mengartikan an itu dari ya, seperti misalnya an Aisyata dari, ya kan. Memang kalau di bahasa Indonesia dia itu lebih simpel sebenarnya. Ya, kalau diartikan di bahasa Arab itu kalau lebih detailnya itu susah untuk apa dijelaskan dalam bahasa Indonesia, sebenarnya itu susah. Kayak gini, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin ya. Memang gramatikalnya kita memakai anil ya. Tapi kalau diartikan sebenarnya ya Allah taala meridhoi orang-orang mukmin gitu saja. Ya kan? Tapi secara gramatikal nggak kurang pas kalau radhiyallahu al mu'minin kurang pas. Jadi memakai huruf jar an. Oke, memakai huruf jar an. Baik. Kemudian radhiyallahu anhum wa radu anh. Allah Subhanahu wa taala meridhoi anhum. Humnya ya orang-orang mukminin. Wa radu anh, dan orang-orang mukmin juga ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi huruf jar an juga bisa menjarkan dhohir, isim dhohir yang nampak ataupun juga dhamir. Oke. Seperti halnya kalau misalnya marortu bi Muhammadin, aku lo melewati Muhammad. Artinya sebenarnya kayak gitu, aku melewati si Muhammad. Tapi dalam gramatikal bahasa Arab itu, bang ambilin bang ambilin di sana bang. Cara gramatikal bahasa Arab itu ketika kita bilang marortu, maka ya setelahnya dikasih apa namanya huruf jar bi, marortu bi Muhammadin wa Khalidin seperti itu. Ya. Kemudian selain tadi, selain min, ila, an, kemudian juga ada ala, al-isti'la di sini. Al-isti'la itu di atas, artinya di atas sebenarnya nggak hanya pokoknya di bagian atas ya. Ya, atas al-isti'la secara makna atau secara dohir kita bilangnya al-isti'la itu atas. Watajurru al-ismu dohir, watajurru al-isma dohir. Abang, watajurro al isma al dhahir wal mudmar aidzon ya, selain min ila an juga ala itu pun juga menjarkan isim jarnya itu bisa berupa dhahir ataupun juga dhamir. Contohnya wa alaiha wa alal fulki tuhmalun, wa alaiha, wa ala ini ha ada dhamir, kemudian alal fulki ini dhahir. Kemudian fi wa min ma'aniha adz-dzarfiyah. Fi juga seperti itu, banyak artinya, di antaranya yaitu adz-dzarfiyah ya, yang artinya di ya. Dzarfiyah itu sebenarnya bisa tak ya, zaman ya, zaman. Tapi di sini diartikan di saja. Wa tajurru sama juga isim apa? Fi bisa menjarkan isim tohir, juga bisa menjarkan dhamir. Wa fis samaa'i rizqukum ya, dan di langit itulah rizki-rizki kalian. As-sama isim majrur yang berupa dhahir majrur dengan kasroh. Wa qawlihi la fiha ghaulun ya. Fiha hanya di sini sebagai apa isim dhamir. Oke, kita bilangnya dhamir muttasil mabni fi mahal jar mudhaf
fi mahal jar isim majrur dengan fi. Ya la fiha ghaulun. Oke. Kemudian wa minha rubba. Rubba juga termasuk huruf jar. Wa min ma'aniha at-taqlil. At-taqlil ini adalah sedikit artinya. Ya, betapa sedikitnya kayak gitu kalau kita mengartikan. Wala tajurru al illa al isma dhahir an nakirah. Nah, di sini syarat untuk rubah ketika dia apa namanya setelahnya isim majrur, maka isim majrurnya ini harus berupa dhohir. Dia tidak bisa berupa dhamir. Ya, jadi setelah rubah itu sudah dipastikan isim dhohir, isim dhohir tapi yang nakiroh. Nakiroh berarti tidak boleh apa namanya ada alif lamnya. Contohnya rubba rojulin karimin laqituhu. Rubba rojulin karimin laqituhu. Rubba di sini ini kan diantaranya adalah artinya at-taklil sedikit. Berarti diartikan betapa sedikit ya, betapa sedikitnya rojulin karimin laki-laki yang karim yang dermawan laqituhu yang aku jumpai. Oke ya, sedikit sekali loh laki-laki yang dermawan yang aku jumpai. Nah, rojulin di sini dierobkan sebagai isim majrur, dierobkan sebagai isim majrur, sementara karimin adalah naat. Nah, naatnya naat majrur, ya kan? Karena rojulnya di sini adalah isim majrur. Baik. Laqituhu di sini fiil dan fa'il. Laqitu hunya sebagai maf'ul bihi. Domir, oke, domir mabni, domir muttasil mabni fi mahal nasab maf'ul bihi. Oke. Kemudian minha alba. Nah, alba ini juga punya makna banyak. Di antaranya adalah at-ta'diyah. Ya, at-ta'diyah di sini diartikan sebagai objek. Ya, makanya sebenarnya banyak kalau kita lihat tafsiran apa namanya wamsahu sebagai contoh wamsahu bi ru'usikum dan usaplah bi ru'usikum kepala kalian. Tapi menggunakan kata ada huruf jarnya ba. Nah, karena huruf ba itu punya makna banyak, oleh karena itu para madhab, para ulama madhab itu berbeda pendapat. Nah, madhab Syafi'i, Imam Syafi'i memaknai huruf ba itu sebagai at-tab'id, artinya diartikan sebagian. Makanya nggak heran kalau pendapat Imam Syafi'i yang diusap kepala itu adalah sebagian kepala saja, ya, sebagian kepala saja. Tetapi kalau menurut madhab Maliki, ba di sini tidak diartikan sebagai at-tab'id atau sebagian, melainkan al-ilsaq nempel seluruhnya. Berarti pendapat Imam Maliki adalah ketika mengusap kepala itu adalah seluruhnya. Seluruhnya harus ditempelkan ini apa seluruhnya harus diusap. Ya itu arti dari ba. Oleh karena itu nggak heran kenapa madhab ini berbeda pendapat. Ya karena ini salah satunya. Karena min itu punya makna banyak, ila punya makna banyak, ala punya makna banyak, an juga punya makna banyak, ya kan? Bi juga punya makna banyak. Padahal cuma huruf aja, tapi maknanya itu banyak sekali. Dan para ulama dalam memahaminya pun berbeda, ya kan? Memahami maknanya pun berbeda sehingga terlahirlah perbedaan pendapat. Bisa difahami dari sini ya. Nah, ini diantaranya adalah al-ba di sini at-ta'diyah. Nah, ba di sini bisa diisim majrurkan dengan dhohir, isim majrurnya berupa dhohir, atau bisa berupa dhamir seperti yang lainnya ya. Tadi ya seperti min, ila, ala, sama an. Ya, kalau rubah hanya isim dhohir saja dan isim dhohirnya juga harus nakirah. Lanadhabanna bika, bika, ka ini di sini adalah isim apa namanya dhamir ya kita bilangnya dhamir muttasil oke mabni fi mahal jar isim majrur wa qawlihi dhahaballahu bisam'ihim bisam'ihim sam'ihim ini apa namanya isim majrur oke dengan kasroh ya lagi-lagi kalau kita artikan dhahaballahu bisam'ihim Allah loh subhanahu wa ta'ala menghilangkan. Zahaba di sini memang artinya pergi, tapi bukan berarti Allah yang pergi, enggak, tetapi Allah menghilangkan pendengaran mereka, ya kan? Tetapi dalam gramatikal memang membutuhkan huruf ba di sini, huruf jar ba di sini. Oke ya? Baik, kemudian al-kaf wa min ma'aniha at-tashbih. Kaf juga di antara maknanya adalah at-tashbih yaitu permisalan atau penyerupaan. Ya, penyerupaan. Wala tajurru illa al-ismu dhahir. Ini sama seperti rubah. Isim yang terletak setelah rubah dan kaf itu harus berupa isim dhahir. Tidak boleh isim dhamir. Ya, isim dhahir. Hanya saja kalau rubah setelahnya isim dhahirnya harus nakirah. Adapun kaf ini tidak harus nakiroh
nakiroh ya, tidak harus nakiroh, boleh nakiroh, boleh ma'rifah. Nah, yang dicontohkan di sini isim nakiroh, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah dalam surat An-Nur di sini. Ka di sini adalah adatut tasybih, kalau dalam ilmu balaghah adatut tasybih, tapi di sini dalam ilmu nahwu ini adalah huruf jar yang artinya seperti. Nah, seperti setelahnya adalah isim majrur dengan kasroh. Mishkatin isim majrur dengan kasroh. Atau seperti anta kal badri. Anta kal badri. Kamu itu loh seperti bulan purnama. Ka al badri. Al badrinya di sini berupa ma'rifah. Ya kan? Ma'rifah pakai alif lam maka tidak boleh bertanwin. Ya, untuk kaf di sini setelahnya harus isim dohir tetapi tidak harus nakiroh, boleh nakiroh ataupun ma'rifah. Baik. Kemudian di antara huruf jar yaitu alam. Alam juga banyak maknanya. Di antaranya adalah al-istihqaq wal milku. Ya, al-istihqaq wal milku itu artinya kepemilikan atau hak milik. Istihqaq itu hak milik, al-milku kepemilikan. Nah, di sini boleh untuk lam, boleh zohir, boleh domir. Kok contohnya di sini perkataan Allah Subhanahu wa taala sabbaha lillahi lillahi ya ma fis samawati wal ardi wa qawluhu lahu mulkus samawati wal ard lahu domirnya tentunya merujuk ke Allah Subhanahu wa taala karena hanya kepadanya lah hanya miliknya lah ke apa namanya milkus samawati wal ard ya seluruh langit kerajaan langit dan bumi. Baik. Kemudian termasuk huruf jar itu adalah huruf kosam. Huruf kosam itu masuk bagian huruf jar, tapi kita bilangnya huruf kosam. Huruf kosam hanya ada tiga, yaitu alba, atta, wal waw. Ya, contohnya billahi, tallahi, wallahi. Hanya saja yang ba dan ta itu hanya setelahnya adalah lafzul jalalah. Allah billahi, tallahi. Ya, tidak boleh selain huruf jalalah Allah. Kalau adapun waw itu huruf jalalah wallahi dan juga boleh selain huruf jalalah yaitu Allah lafzul jalalah selain itu boleh seperti wal fajri wal wadduha wal qamari wasyamsi ya hanya saja ketika bersumpah dengan nama selain Allah itu yang berhak yaitu Allah sendiri ya Allah sendiri yang berhak bersumpah dengan makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Baik, adapun kita sebagai makhluknya, maka kita bersumpahnya hanya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad takallamna 'alaiha kalaman mustawfa fi awal kitab. Nah, fala hajata bina ila i'adati syai'in minhu. Ya, untuk huruf qasam sudah disampaikan di awal-awal kitab ini, maka tidak perlu diulangi lagi. Wa minha waw rubba. Waw rubba ya. Dia memakai waw tapi mempunyai makna rubba yaitu tadi bisa sedikit, bisa banyak. Ya, bisa sedikit, bisa banyak. Yang disebutkan tadi sedikit. Contohnya tadi, walailin kamaujil bahri arkhosudulahu. Malam dan malam atau betapa sedikit malam, betapa banyak di sini bisa banyak kayaknya. Betapa betapa malam bagaikan ombak laut yang menurunkan kelambunya. Walailin kamaujil bahri arkhosudulahu. Ini adalah ucapan penyair Imru'ul Al-Qais ya, Imru'ul Qais, Imru'ul Qais. Oke, walailin kamau kamaujil bahri arkho sudulahu. Ini selain uwa, ini kan ada kaf. Tadi apa kaf? Artinya tasbih, penyerupaan ya. Malam diserupakan seperti mauj. Mauj itu adalah gelombang ya, gelombang lautan. Arkho sudulahu yang menurunkan kelambunya. Ya, maksudnya di sini si penyair mungkin ya, mungkin merasa gelisah ya, apa namanya di dalam malam hari lama sekali ya dan kita tahu kalau malam itu gelap. Nah, gelapnya itu gelap banget ya. Diumpamakan seperti malam yang eh, apa namanya bagaikan ombak laut yang menurunkan kelambunya. Ketika nggak mungkin lah ombak laut menurunkan kelambunya, nggak mungkin ya kan ini ya perumpamaan saja, ya kan ini dalam ilmu balaghah ini dipelajari seperti ini, ya kan. Nah intinya si penyair ini mau ngasih tahu kalau malam yang sekarang aku lalui itu gelap-gelap banget, ya seakan-akan itu ombak laut, ya ombak laut di malam hari kan sudah sudah gelap tuh ya sudah gelap tuh tambah mungkin yang terus-terusan ombak lautnya banyak
Sehingga seakan-akan dia menurunkan kelambunya. Kelambu itu tirai kelambu kalau diturunkan berarti kan gelap semua, nggak kelihatan apa-apa. Ya, ala kulihal ini ada waw di sini. Waw di sini ya bukan waw kosam, ya bukan waw kosam melainkan waw yang bermakna rubah, ya bermakna rubah. Dan ucapannya pula juga wa baydati khidrin la yuramu khibauha. Ini juga ucapan penyair Imrul Qais, ya. Ini juga lagi-lagi menggunakan istilah apa namanya? Isti'arah, ya. Apa namanya? Menyamakan bidho itu artinya itu eh, telur ya sebenarnya, ya. Tapi ini khidrin itu artinya itu apa ya? Semacam kayak eh, apa? Ala kulihal ini mungkin bisa dicari, tapi ini seakan-akan kayak dia itu si penyair ini menyamakan bidhoti khidrin itu seperti wanita perawan ya yang belum disentuh oleh siapapun. Oke. Di sini wanita perawan yang terjaga kehormatannya la yuromu khibauha. Khibauha ini adalah tenda. Tendanya itu tidak disentuh, ya tidak tersentuh. Oke ya. Ala kulli hal ini bagian dari syair ya, tidak nggak perlu kita apa dalamin. Yang jelas yaitu wa di sini dimaknai rubah, dimaknai rubah. Maka baydoti di sini dia kita bilangnya isim majrur dengan kasroh dan dia mudhof, sementara khidrin mudhof ilaih majrur dengan kasroh. Kemudian apa namanya di antara huruf khafat juga ada mudh dan mundu. Wa yajurron al-azman ya, mudh dan mundu itu artinya sejak atau semenjak ya. Wahuma yadullani ala makna min, diartikan min. Oke, diartikan min atau dari ya atau sejak ya. Karena ma ba'daha madian. Kalau misalnya setelah apa dia dipakai dalam konteks fiilnya sebelumnya ada fiil maldi. Oke, contohnya di sini ma ra'aituhu mudh yau. Nah, ini bukan yauma melainkan yaumi karena setelah mud di sini isim majrur. Mudh yaumil khomisi. Ma ra'aituhu. Aku lo nggak melihat dia sejak yaum khomis, sejak hari khomis ini bisa di apa namanya diperbaiki. Yau dikoreksi yaumil khomisi. Yaum di sini isim majrur dengan kasrah wa huwa mudhaf al khamisi mudhaf ilaih. Oke, ma ra'aituhu mudh yaumil khamis. Atau wa ma kallamtuhu aku lo nggak ngomong dengan apa nggak ngomong sama dia. Wa ma kallamtuhu mundhu syahrin. Ya, aku lo nggak ngomong sama dia sejak syahr 1 bulan yang lalu. Wa yakuna bimakna fi. Mud dan mungdu bisa diartikan min dari atau sejak tadi atau bisa diartikan fi ya jika ma ba'dahuma hadiron kalau memang fiil sebelumnya ini adalah hadir ya fiil mudhari nahwu la ukallimuhu mudh ya aku tidak aku tidak bicara dengannya pada hari ini mudh ya wala alqahu mundu yaumina dan aku nggak menemuinya ya pada hari ini. Ya, ala kulihal kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya mud dan mundu udah diartikan sejak saja. Mundu dan mud diartikan sejak atau semenjak. Nah, di sini kalau misalnya mud dan mundu, kapan dia majrur ya dijadikan sebagai huruf jar kalau setelahnya adalah isim. Tapi kalau setelahnya fi'il, mud dan mundu, setelahnya fi'il, maka mud dan mundu ini bukan lagi huruf jar, melainkan dia isim memang. Ya, dia memang isim atau dzarf zaman dan dzarf makan itu ya kan isim au kanal ismul ladzi ba'daha marfu'an fahuma isman maka mud dan mundu di sini adalah isim seperti contohnya malaqaituhu mud safar mud safaro aku nggak bertemu dia loh sejak safaro safaro adalah fi'il madhi sejak dia safar aku nggak berjumpa lagi atau misalnya ma sami'tu anhu aku loh nggak pernah mendengar kabarnya ma sami'tu anhu syai'an aku nggak pernah dengar kabarnya apa-apa tentang dia lagi mudz qala dzalik sejak dia berkata seperti itu loh aku nggak mendengar kabarnya lagi nah mudz qala dzalik nah setelah mudz atau mundu itu adalah fi'il maka mudz dan mundu ini bukanlah huruf jar. Oke, bukanlah huruf jar. Baik.
Kemudian wa amma ma yukhfadu bil idhafah fa nahwu qaulika ghulamu Zaidin. Ya, ini idhafah insyaallah sederhana sekali. Ghulamu Zaidin, anak laki-lakinya si Zaid. Ya, wa huwa ala qismain, ma yuqaddaru bil lam wa ma yuqaddaru bimin. Falladhi yuqaddaru bil lam nahwu ghulamu Zaidin. Yuqaddar tuh ditakdirkan, seakan-akan itu bilangnya ghulamu li Zaidin. Anak laki-laki ini loh miliknya si Zaid. Ya, tapi lamnya nggak perlu lagi, nggak perlu ditampakkan. Makanya yuqaddir bil lam ghulamu Zaidin. Yang tadinya ghulamu li Zaidin. Kemudian kalau min yuqaddaru bimin nahwu thaubu khazin, ya tadinya thaubu min khazin, ya. Thaub itu kan baju, khazin itu semacam sutra. Thaub yang terbuat dari sutra, ya, tapi minnya sudah dihapus, makanya yuqaddaru bimin, minnya dihapus, nggak perlu lagi, maka kita bilang thaubu khazin. Wababu sajin, wababu sajin. Saat di sini diartikan kayu, artinya sebenarnya tadinya babu min sajin, ya, pintu yang terbuat dari kayu, ya. Minnya dihilangkan langsung babu sajin, babu sajin, pintu dari kayu. Wa khotamu hadidin juga. Khotam itu adalah cincin, hadidin besi, yang tadinya khotamu min hadidin, minnya dihilangkan menjadi khotamu hadidin. Oke. Wa aqulu al-qismu tsani minal makhfudati al-makhfud bil idhafah. Makhfud yang diidhafahkan. Ini ada tiga macam. Dzakarul muallifu minha an-nau'ain, ternyata muallif ya kan mengatakan cuma yang tadi cuma dua, ya, yuqaddar bi lam dan yuqaddar bi min. Tapi pensyarah mengatakan ya tiga jenis, ya. Selain tadi biman, bimin, maaf, min, kemudian yuqaddar bil lam, ditambah lagi oleh pensyarah yaitu yuqaddar bi fi yang artinya di. Oke. Idhofah yang bermakna min tadi, ya. Contohnya tadi apa namanya? Babu sajin, khotamu hadidin. Ya, itu sebenarnya khotamu min hadidin, babu min sajin. Oke? Atau kepemilikan tadi gulamu zaidin, gulamu li zaidin. Oke lah. Nah, kemudian yang fi, ya, yang fi ini seperti mana? Bal makrul lail, makru fil laili, makru fi al-laili. Oke, ya. Maker di sini tidak sebenarnya tipu dayamu di waktu malam, ya. Ala kulihal fi-nya dihilangkan, ya, makrul laili. Dia ditakdirkan dia bukan pakai, nggak pas kalau makru lil laili, nggak pas, makru minal lail juga nggak pas, tetapi pasnya di sini adalah fi al-lail. Maka pensyarah menambahkan, oke, untuk idhofah selain min, ya, yuqaddar bi min, yuqaddar bil lam, juga yuqaddar bi fi, yuqaddar bi fi. Kemudian dek, dek, pelan, dek, kak tolong. Waqad tarakal muallifu al-kalam 'ala al-qismi tsalits minal mahfudhat. Ya, penyusun tidak membicarakan bagian ketiga dari isim yang dikhafat. Kakak Lulwa Karimah. Tolong, Dek. Yaitu isim yang dikhafat karena tabaiyah. Oh, yang ini yang ketiga, ya kan? Tadi kan khafat itu kalau enggak karena huruf jar, yang kedua karena idhofah, dan yang ketiga karena tabaiyah. Dan penulis tidak apa namanya, tidak menyampaikan khafat yang karena tabaiyah. Uzurnya karena beliau telah menyebutkan masalah di akhir bab isim yang dirofa secara rinci, karena masalah tabaiyah sudah dirincikan di bab-bab sebelumnya, yaitu di bab Asmaul Marfu'at, waktu itu ada tabaiyah, ya kan, dan sudah jelas seperti itu. Waqad kana al-faraghu min kitabati hadha syarhi fi Lailatul Qadar, Lailatul Khamis min syahr 27 min syahri Ramadan sanah ini 1353 dari Hijrah. A'adallahu ta'ala alaina min barakatihi, amin, walhamdulillahi rabbil alamin. وصلاته وسلامه على صفوة الصفوة من خلقه أجمعين وعلى سادتنا آله وصحبه والتابعين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين. Nah, selesai penulisan syarah ini, yaitu Masya Allah si pensyarah menuliskan selesainya pada malam Lailatul Qadar, malam Kamis 27 Ramadan pada tahun
1353 Hijriah, sekarang 1447 Hijriah. Oke, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya kepada kita semuanya. Amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, beserta sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada makhluk terbaiknya yaitu Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikutinya beliau hingga hari kiamat nanti. Tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim dan kesudahan yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Wala udwana illa ala zalimin wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah kelas nahu kita selesai pada hari ini. Baik. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.